Semakin hari, harga produk barang dan jasa semakin naik. Harga semangkuk bakso naik, harga gorengan naik, tarif ojol dan angkot pun naik. Harga-harga bahan pokok seperti beras, minyak goreng, gas LPG, gula, garam juga terus mengalami kenaikan. Fenomena ekonomi ini disebut dengan inflasi. Menurut Bank Indonesia, inflasi diartikan sebagai kenaikan harga barang dan jasa secara umum dan terus-menerus dalam jangka waktu tertentu. Inflasi juga dapat dilihat berdasarkan nilai mata uang yang mengecil. Pada tahun 2010, kurs setengah $1 Amerika adalah Rp8.991. Sedangkan tahun 2021, $1 Amerika mencapai Rp14.269. Ini berarti nilai rupiah semakin menurun. Coba bandingkan uang 100.000 antara tahun 2000 dengan tahun 2022. Tentu saja, dengan uang 100.000 pada tahun 2000, produk yang bisa kamu beli lebih banyak daripada di tahun 2022. Baru-baru ini, inflasi juga terjadi di berbagai negara seperti Amerika Serikat, Jerman, Inggris, Italia, Rusia, Turki, dan lain-lain. Berdasarkan data inflasi dari BI, inflasi di Indonesia pada bulan Oktober tahun 2022 sebesar 5,71%. Angka ini lebih kecil daripada negara-negara yang telah disebutkan sebelumnya. Selanjutnya, apa yang menyebabkan terjadinya inflasi? Yang pertama, adanya permintaan yang tinggi terhadap suatu barang atau jasa, yang menyebabkan harga barang atau jasa tersebut mengalami kenaikan. Berdasarkan prinsip ekonomi klasik, jika permintaannya banyak tapi jumlah barang sedikit, maka harga barang naik. Sebaliknya, jika permintaan sedikit tapi jumlah barang banyak, maka harga barang turun. Contoh sederhana mengapa inflasi dapat disebabkan oleh permintaan atau demand yang tinggi. Menjelang Lebaran, masyarakat memadati pasar untuk melakukan aktivitas pembelian. Pada hari-hari biasa, harga baju A dihargai Rp100.000. Tetapi menjelang hari raya, harganya naik menjadi Rp300.000 per lembar. Dikarenakan permintaan baju menjelang hari Lebaran tinggi, menyebabkan harganya tinggi, maka terjadilah inflasi. Penyebab inflasi yang kedua adalah meningkatnya biaya produksi. Biaya produksi menentukan harga jual suatu barang. Jika biaya produksi meningkat, tentu saja perusahaan harus menaikkan harga produknya. Misal, saat harga BBM naik, secara otomatis biaya ongkos distribusi perusahaan akan meningkat. Semua level usaha dari kecil, menengah hingga skala besar akan terkena dampak jika harga BBM naik. Biaya ongkos untuk membawa bahan baku produksi pun naik, yang menyebabkan kenaikan harga pada bahan baku tersebut. Misalnya, harga tepung yang mengalami kenaikan akibat biaya ongkos yang meningkat, menyebabkan harga gorengan juga mengalami peningkatan. Contoh lainnya, ketika UMR naik, perusahaan harus meningkatkan biaya untuk menggaji karyawannya, sehingga harga jual barang yang diproduksi juga ikut naik. Penyebab inflasi yang ketiga adalah bertambahnya uang yang beredar juga bisa menyebabkan inflasi. Kondisi ini dapat dilihat menjelang hari Lebaran. Masyarakat berbondong-bondong membelanjakan uangnya, baik yang diperoleh dari THR, tabungan, ataupun pinjaman. Momen ini dimanfaatkan oleh para penjual untuk menaikkan harga jual barang. Penyebab inflasi yang keempat adalah impor barang dari luar. Faktor eksternal yang menyebabkan terjadinya inflasi ialah harga produk impor yang meningkat. Contoh, masyarakat Indonesia banyak yang mengkonsumsi tempe dan tahu sebagai salah satu sumber protein. Akan tetapi, bahan baku utama tempe dan tahu yakni kacang kedelai yang sebagian besar diimpor dari negara lain mengalami kenaikan harga. Akibatnya, harga tempe dan tahu juga ikut naik. Bahkan ada juga usaha produksi tahu dan tempe yang mengalami gulung tikar. Lalu, bagaimana cara mengelola keuangan demi menghadapi dampak inflasi? Yang pertama, mengelola keuangan dengan tepat. Sebelum membeli produk, barang, atau jasa, penting untuk membedakan antara kebutuhan dan keinginan. Jika kamu membeli barang hanya berdasarkan keinginan yang tidak diperlukan, tentu saja hal itu adalah suatu pemborosan. Ada baiknya kamu mengalihkan uang tersebut untuk ditabung. Cara yang kedua, siapkan dana darurat. Dana darurat diperlukan untuk memenuhi kebutuhan yang tak terduga. Misalnya, jika terjadi pemotongan gaji atau bahkan terjadi PHK. Saat kamu masih sendiri
dana darurat yang dipersiapkan adalah 6 kali biaya hidup per bulan. Sementara, jika sudah berkeluarga, dianjurkan sebesar 12 kali biaya hidup per bulan. Cara menghadapi inflasi yang ketiga, cari penghasilan tambahan. Kamu bisa memperoleh uang tambahan dengan melakukan pekerjaan sampingan, baik secara offline maupun online. Cara keempat, lakukan investasi dengan tepat. Pilihlah instrumen investasi yang tepat dan menguntungkan. Lakukan diversifikasi pada produk investasi atau pilih berbagai jenis investasi demi mengurangi risiko yang mungkin akan terjadi. Nah, itu tadi penjelasan tentang apa itu inflasi. Sampai jumpa di video keuangan berikutnya. Terima kasih.